Tah, cukup tuh sakit. Guys. Dari mana langsung mulai ya kak? Tanpa ada harga guys, tanpa gitu. Enggak sih langsung ngobrol gitu. Ada saudara gue nih, teman-teman ada Asep kakak. Ye, teman kita main kan. Alhamdulillah. Kuma sehat kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kampung sehat. Jadi dia tuh baru aja sampai nih di rumah tuh tadi jam berapa kayak jam 6 ya? Ya lebih lah. Iya, dari itu dadakan banget. Dari gua baru bangun tidur tadi habis subuh. Ya tiba-tiba ditelepon ini lagi di Tangerang. Oh, kumaha sih kan ya dadakan. Tadinya kita lagi tidurnya nggak enak. Ya, kak, gitu dia punya konten gila ngobrol-ngobrolnya tentang masalah kehidupan ya dari dulu lah. Karena kan ada beberapa konten di sini yang bercerita tentang awal mula ketemu dengan teman-teman, terus awal mula pas di Jakarta seperti Perjuangan lah ya. Nah, perjuangan itu namanya Kilas Balik. Jadi orang Didi ngadongeng tentang perjalanan hidup lah. Siapa tahu kan jadi contoh nanti buat anak cucu kita bahwa ya bapak bener aja akinya pernah gitu. Memang kebetulan memang banyak keterkaitan sih. Nah itu dia. Nyanda ya orang kenal tuh bisa berani sih kan di tahun sebenarnya 2000 ya 2000-an. Berarti bisa 20 tahun ya. Oke, ini teman-teman yang gue sering dulu gue ngeband sama Detik Band tuh. Ini gitarisnya namanya Kakak gitu. Kan lagi pernah cerita gue punya band dulu di kampung. Ya salah satunya pokoknya si Cakra. Nah ini gitarisnya gitu. Ayo kak ngadongeng kak. Jadi dulu perjalanan kita ngeband di kampung tuh ya di Pangandaran tuh itu tahun berapa ya 2000 pertama bikin Detik tuh berapa sih tahun berapa sih? 2007 ya? 2006 2007. Ya yang pure Detik gitu, bukan dari kakak dulu punya monumen, punya yang sama Agi. Iya 2006. Yang berapa ganti vokalis itu, Denny siapa lagi terus? Kalau itu mah waktu sama kawan-kawan band yang lama. Denny gitu. Terus yang terakhir tuh sama si Cakra. Itu tahun 2000, inget banget tuh yang manggung di Banjar tuh itu acara LA itu tahun 2009 festival. Ada fotonya nanti gue liatin ya. Gitu. Jadi perjalanan ya seingat perjalanan waktu teman-teman ada beberapa hal yang mau gue flashback di sini bahwa setelah pencapaian sekarang ini ada di titik mungkin gue boleh dibilang ya orang-orang bilang si songwriter. Nah itu ada kisahnya tuh, jadi di sini kita bongkar gitu kak. So kayak kak ngadongeng kak, ame sambil ngerokok panon, santai ya di dia mah. Pokoknya kisahnya panjang kalau sama Agi. Iya, esok aja cerita gitu. Kopinya diminum lah kak, santai. Sambil ngopi lah kawan-kawan. Jadi kia merenya setelah ditelaahnya secara seksama gitu tentang perjalanan kehidupan, ternyata emang bener kalau kata orang tua zaman dulu teman-teman hati-hati dengan pikiran dan ucapan. Ternyata bener kejadian gitu. Jadi produk kita sekarang tuh kemarin gue sendiri teman-teman itu kayak apa ya? Karya hasil buah pemikiran dari masa lalu. Dari 10 atau 20 tahun yang lalu gitu dan itu bener. Sok makanya kalau kita punya mimpi jangan takut untuk bermimpi. Iya, dulu kan tahu sendiri kakak Agit nggak bisa bikin lagu, cuma nurut-nurut doang gitu. Kemudian dari sekian banyak materi lagu nggak ada di Detik, mana ada karya Agi Prakasa, nggak ada. Iya. Dulu. Drummer doang. Drummer pun masih temponya masih luluncatan. Masih harus digini-gini, kecepatan gitu. Seperti itu. Drummer rock. Iya, tapi dulu tuh cuma modalnya cuma punya mimpi doang. Wah gue pingin punya karya bagus nih. Tahu unggul gitu kak. Kabayang pasti maksudnya bukan apa ya. Akan menciptakan sebuah lagu yang sampai sekarang masih didengar sama jutaan orang.
gitu. So viral ini gitu dari hasil orang yang nggak bisa bikin lagu gitu kan. Sok ada rumusannya nggak secara gitu? Nggak ada kan? Nggak ada sih, cuman kalau keinginan memang udah kuat, kita itu bukan buat lagu yang bagus, tapi kayak gimana caranya setiap keinginan ataupun karya yang ini kita bikin aja lagu sebanyak-banyak. Gitu. Ya, kalau berpikir kita pengen lagu bagus, itu susah malah jadinya. Mending ngalir aja. Ngalir ya? Jadi kita punya inspirasi nih lagu nih. Bikin aja. Mau seperti apa nantinya. Iya. Nanti kita kalau satu lagu udah selesai, nanti terus timbul lagu-lagu yang baru. Pada akhirnya di situ muncul pasti salah satu lagu. Jadi gitu teman-teman, gua tuh pertama bikin lagu tuh itu, kakak inget kosan di Kalibata itu yang yang seubret yang ukuran 2x2 itu. Jadi gua tuh pernah ngekos sama dia dulu di Jakarta tuh tahun 2012. Itu 250.000 sebulan, tepatnya di Rawajati belakang Kalibata City teman-teman, mungkin kalau tahu. Di situ ada kosan ya kecil lah 2x2, tapi alhamdulillah gue di situ bertahan selama 4 tahun sampai 2015. Nah di situ tercipta lagu pertama kak. Di situ lagu pertama judulnya dikasih judul Saat. Itu pokoknya kuncinya itulah G C D gitu. Karena kan kakak tahu sendiri main gitar juga seayana dulu cuma main drum. Tapi benar yang dibilang tadi itu karena ya pasti akan muncul beberapa ide lagi. Yang penting dimulai. Yang dimulai dan jujur waktu itu bikin lagu tuh karena emang banyak sekali keresahan gitu. Keresahan yang emang pingin diomongkan ya tapi harus curhat ke siapa. Karena nggak setiap temen bisa mendengarkan curhat secara sesama. Kalau emang frekuensinya nggak nyambung juga pasti akan jadi terbentur. Yang pada akhirnya gue coba nulis lagu. Nah dari situlah mulai bermunculan bikin terus pada akhirnya ya alhamdulillah gitu ada satu lagu yang muncul ya, yang mewujudkan mimpi-mimpi 10 tahun yang lalu gitu kan, mewakili karya-karya kita sebelumnya. Nah itu dia gitu. Jadi pelajarannya teman-teman hati-hatilah dalam berpikir, dalam berucap gitu. Yang pingin gua garis bawahi di sini bahwa segala sesuatu itu entah positif atau negatif itu pasti cepat atau lambat itu kejadian. Makanya mendingan positif terus. Makanya coba deh untuk saat ini coba selalu berprasangka baik, selalu ngomong yang baik-baik gitu. Iya gitu. Kalau hidup itu kita jalani dengan positif, insya Allah hal-hal yang positif akan datang ke kita gitu ya. Nah cuma satu hal kak yang harus digarisbawahi, kakak menilainya maksudnya ini segadai introspeksi ya ke Agi sendiri. Jadi apa yang udah gue lalui nih selama perjalanan hidup gitu, bisa kebayang gak sih dulu zaman kita band-bandan terus sekarang Agi dari posisi sekarang tuh udah beberapa bikin lagu gitu, nyangka gak sih? Apa udah ada intuisi nih dari awal ini budak bisa nih kiranya nih gitu? Apa sama sekali teka pikiran dulu? Kalau untuk nyangka atau nggak nyangka sih saya sebenarnya nggak nyangka juga sih. Cuman kalau lihat dari perjalanan sebelumnya, kita udah lamanya. Dari sebelumnya itu kan lagi kalau pengen sesuatu itu lumayan ulet, kekeh gitu. Gitu. Namun jangan kalaksanakan teh kekeh gitu kan. Iya benar. Makanya ayah oke sih maksudnya pemikiran insya Allah gitu kan, karena saya menilainya itu dari masa lalu gitu kan. Waktu bareng-bareng itu kan ngajalan sesuatu teh kekeh namun jangan kalaksanakan teh gitu kan. Kita tuh dulu pernah inget gak sih jadi ektras sinetron lama terus kekehnya ada miss gitu antara si koordinator sama telco atau apa gitu. Gua tuh nggak dibayar gitu kak. Tapi jelas-jelas di situ masukin frame itu hak. Gua sampai tungguin sampai subuh kan. Orang sampai tungguin kak. Karena tuh bisa itu emang hak orang, kecuali emang orang teu main gitunya. Ya barulah. Tapi di situ kan ada hak jelas-jelas gitu kan. Gua tungguin gitu teman-teman di Persari tuh inget tuh. Tungguin sampai subuh. Belain uang berapa 75.000. Ya udah tungguin karena emang udah haknya gitu. Tapi kan tipes. Ya sakit itu karena ya udahlah
Bertahan berapa lama ya? Waktu tinggal Cilandak juga ya. Sebulan, 2 bulan ya, 3 bulan ya. Pertamanya di ini pulang pergi dari Mampang. Oh iya, gue tuh pernah tinggal di bekas ruko. Gitu bekas ruko itu. Bekas ruko yang nggak ada apa, yang nggak ada tempat mandi. Kalau mandi itu selalu ke masjid atau pom bensin. Ya. Itu pun harus, kalau di masjid tuh harus umpet-umpetan sama marbot. Karena ada beberapa masjid yang dilarang, woi mas ngapain kok lama banget. Kalau di pom bensin juga cari-cari pom bensinnya yang nggak terlalu rame gitu. Sekalian beli bensin. Iya, sekalian beli bensin, sekalian mandi gitu. Lumayan lama tuh perjalanan. 2 apa 3 bulan lah kayak gitu. Sampai kerasa gitu kan. Sampai kerasa malam-malam sih. Iya. BAB. Iya seperti itu, harus mulainya juga dari dasar itu juga mungkin ya, sehingga sampai sekarang tetap apapun yang terjadi ya udah jalan terus gitu. Kondisi apapun ya sikat terus itu. Selama kita satu sih, gua tuh dari dulu selalu gua punya tujuan baik kok gitu, nggak aneh-aneh untuk supaya gimana. Yang penting satu, untuk gimana kan bertahan hidup aja dulu gitu. Toh nanti rezeki pasti akan perlahan-lahan akan datang. Dan gak dipungkiri segala mimpi-mimpi yang dulu cuma omongan tuh sekarang alhamdulillah udah jadi kenyataan gitu kan, pelan-pelan. Jadi tinggal konsisten aja di hal-hal yang positif lah. Apalagi sekarang gua baru menemukan suatu buku yang keren banget awal tahun ini, yang mudah-mudahan bisa membimbing ke jalan yang lebih baik lagi sih. Yakin lah. Nah, untuk kakak sendiri dalam pencapaian kehidupan ini, hal apa nih yang bisa menjadi energi supaya tetap gua harus keep move on terus, harus terus jalan, yang memicu untuk harus tetap apa ya, bekerja dan tetap berkarya gitu, apa sih kak yang mendasari itu, background behind the scene di belakang cerita seorang Asep kakak ini? Kalau karena sorry, Agi tahu banget dulu kisah ceritanya seperti apa ada dasar ke situ, kita sama lah. Sok. Cuman kalau untuk saya pribadi sih pencapaian ya udah pasti berbeda lah. Masa dulu sama sekarang. Seperti kita istilahnya selalu menikmati apapun keadaan hidup kita, menikmati karena itu memang ketika kita bisa menikmati saat apapun, seperti apapun kondisi, disitulah bahwa kita istilahnya udah positif menjalani hidup kan. Nah itu terbukti gitu kan. Ketika kita ada di fase yang down, kita menikmati, dan waktu istilahnya berjalan, pada akhirnya kita memang diharuskan udah mulai istilahnya bangkit lagi. Yang penting tidak inilah, kalau bahasa Inggrisnya mah tidak aral. Sampai aral. Jadi benar menikmati sebuah proses ya, intinya gini. Tapi lamun dipikir-pikir kayaknya orang tuh edananya, maksudnya udah ya brother lah istilahnya, dari tahun 2000 tahu zaman dulu di Bandung, tahu dulu zaman lagi masih ada usaha, sampai keluarga semua. Tapi gila ya, di antara teman-teman gitu yang deket, kok kita bisa sampai sejauh ini gitu ya, karena energi kali ya, sepemahaman itu. Lagi kan di antara ratusan teman kakak lah, ratusan Agi, pasti mungkin sekarang udah yang nggak ada komunikasi pun jarang, cuma ada basa-basi doang, nggak terjadi keratan yang begitu dekat gitu, tahu gitu. Kalau saya sama Agi merasa terwakilnya gimana, makanya saya selalu dukung, mau terwakili misalkan di dunia musik terus konsisten, latihan terus berkarya, karena mimpi saya pun dulu seperti itu. Meskipun sampai saat ini masih istilahnya karena terhalang pekerjaan aja sih ya. Tapi tetap jiwa tetap di musik. Tetap bermain musik meskipun di rumah. Iya. Alat-alat udah mulai ini ya, invest alat gitu kan, benar. Gua tahu banget. Dan satu,
jauh dari gua bikin lagu, temen-temen dia tuh udah banyak banget lagunya. Nanti kita coba bawain salah satu ya. Di sini. nanti. Jadi apa ya? Banyak pembelajaran sih Kak yang diambil dari perjalanan kita ya selama 20 tahun ini. Dulu dari zaman band-bandan di sekolah, pingin gimana cara naksir cewek dengan lagu, cara mencari lagu dengan lagu, banyak gitu. Cuma satu yang apa ya, yang lagi selalu ingat tuh bahwa segala luka itu kalau kita menyikapinya dengan baik itu akan menjadi suatu hal yang baik, positif. Lagu lah contoh ada beberapa lagu kakak sendiri yang boleh dibilang judulnya Berharap ya. Itu sampai kemarin ada momen dimana gua ketemu Apong ini teman kita juga, dia reguleran di Jakarta. Itu dia sampai masih inget loh lagu itu. Liriknya masih inget, masih hafal. Kita dibawain di Botanika, di cafe gitu, langsung spontan aja. Dan nggak tahu gue pun langsung nyambut aja gitu. Wah gila, ini lagu kan udah 20 tahun lebih nih. Ya, 20 tahunan lebih ya? Lebih. Tapi nggak rilis, tapi yakin Kak suatu saat itu lagu akan meledak dengan tersendirinya kok. Mudah-mudahan. Asal nemu jodohnya, terus pas momennya, karena itu energinya kuat banget gitu. Jadi kenang-kenangan sih lagu itu, kenang-kenangan buat teman-teman. Kadang-kadang di medsos kadang atau lagi di tongkrongan tiba-tiba nyanyi lagu itu. Iya. Padahal itu lagu belum rilis secara ini teman-teman, secara komersil gitu. Tapi energi kita tuh, gue tuh kemana pas apanya kok mana bisa langsung apal, karena anjing apal lah tuh lagi emang kayak gitu. Gitu Juna Berharap gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya yang kita tidak sadari Kak. Tidak menganggapnya apa naon sih mereka kebetulan. Ternyata enggak kebetulan, itu udah aturan yang sangat sempurna gitu kan. Tinggal kita menangkap sinyal itu aja segimana gitu. Gitu berbeda seperti hal itu ya. Terus ada lagi yang apa ya? Pastilah kalau mungkin setuju lah kalau para musisi ya, terutama songwriter, ketika patah hati ataupun hal apapun itu dituangkan oleh karyanya. Dan gitu selalu bilang gitu, ada teman yang bilang gitu, jangan pernah nyakitin hati musisi, suatu saat nama lo akan abadi di lirik-liriknya kayak gitu. Karena musisi itu sensitif. Gila awalnya di lirik-liriknya, aduh. Asalnya masa sih gitu. Coba we mana rasakan. Oh nya oke sih bener. Story di belakang itu buat siapa sih Ki? Ya meskipun ada beberapa orang yang tahu, tapi gue cukup oh iya emang lagu buat dia gitu, seperti itu. Gitu teman-teman. Jadi hal-hal seperti itulah yang jujur masih bikin gue tetap semangat gitu dan berkarya, tetap konsisten di jalannya ya. Mudah-mudahan tahun ini juga bisa lebih gong lagi, lebih booming lagi gitu. Karya-karya gue banyak yang rilis seperti itu. Gitu Kak. Apa hal yang mau diucapkan Kak kepada mereka yang sudah apa ya, sudah menjadi kenangan masa lalu gitu? Nggak harus disebut nama gitu, cuma mungkin kalau dia nonton tuh kayak oh tahu nih ini omongan buat gue deh. Pasti harus mengucapkan terima kasih gitu kan atas perjalanan ataupun istilahnya, karena mau dikatakan apapun istilahnya bagian dari perjalanan hidup kita gitu kan. Nggak bisa dipungkiri ya? Nggak bisa dipungkiri ya? Itu kan udah merubah fase-fase apapun karakter kita gitu kan. Dari hal yang seperti ini sampai akhirnya kita sampai tumbuh, berkembang saya sekarang kan. Sampai pemikiran kita lebih dewasa, itu kan dari perjalanan. Iya sih. Dan setuju sih ketika ada yang bertanya guru yang paling berguna itu tentang perjalanan hidup itu sendiri. Jadi lo minta ke motivator ataupun lo berguru sampai ke luar negeri pun, tapi ketika lo belum mengalami hal fase seperti itu kayaknya kurang ya. Iya. Jadi cuman ada di, kalau istilahnya kita konsultasi kan cuman memberikan buah pemikiran aja. Beda sama orang yang mengalami langsung gitu kan. Iya. Dan perubahannya pun secara alami kan. Iya. Bukan dipaksa untuk berubah gitu kan. Pedih sih kalau misalnya dipikir pedih, tapi
Tapi kepedihan itu akan menjadi hal yang sangat bikin kita senyum-senyum sendiri kalau ingat gitu, bikin kita wah gila ya, gue kok bisa melewati fase-fase itu ya. Ya udah terus ayo jalan terus gitu. Seperti itu. Iya. Gitu. Jadi pingin deh, pernah nggak sih Kak terlintas gitu dengan orang yang dulu lah boleh dibilang mantan gitu. Gue tuh lagi sini punya pemikiran, punya pandangan gini, gue tuh pingin deh ngobrol gitu, duduk satu meja gitu di suatu tempat satu hari lah, ngobrol sekedar menceritakan 10 tahun ke belakang tentang gue tuh gimana sih gitu. Udah setelah itu udah selesai pun pingin gitu kayak ngomong gitu, mengeluarkan unek-unek, dan gue pingin tahu kabar dia, bukan berarti berharap untuk kembali ke kita ya, cuma pingin aja denger keluh kesahnya gitu, pingin ngobrol gitu. Kalau saya pribadi sih ataupun lagi mungkin pasti bisa ya. Cuman nggak tahu kok kalau ada pihak sananya ya. kalau kita udah bisa istilahnya bicara biasa gitu, dalam artian ya sekedar berbicara, nggak ada hal apapun, tendensi apapun ya. Cuman itu bahkan bisa jadi apa, candaan atau ya senyuman gitu. Oh iya gini. Nggak harus berbalik arah ya. Tapi ya itulah mungkin lika-likunya ya. Tapi yakin sih kalau Agi sendiri punya keyakinan yang cukup kuat, nggak tahu kenapa suatu saat gue akan ngobrol dengan dia tuh, ngobrol ngarang ngidul aja gitu, bercerita tentang hal apapun gitu. Ya kita mainkan berharap Kak, mudah-mudahan bisa mewakili perasaan kalian nih teman-teman. Jadi lagu ini gue lagi kasih dulu cerita kisahnya, nggak tahu benar atau enggak ya. Berharap ini bercerita tentang seseorang yang apa sih, yang masih mengharapkan sesuatu hal karena di balik hubungan itu ada beberapa faktor yang nggak bisa melanjutkan untuk hubungan itu sendiri, tapi berharap semua akan ya baik-baik aja gitu. Semua benar nggak sih? Lagu ini sebenarnya terlalu kompleks sih. Konfliknya itu jadi terlalu banyak makna itu kan. Ada istilahnya makna untuk kita lagu sendiri. ini tuh yang paling membekas itu kayak pagi pun berlari, senja telah terlewati. Anjing itu lirik. Dalam banget ya. Sikat gas Kak, coba mainkan. Langsung aja lah, nggak apa-apa salah-salah ini gue langsung direkor aja gitu. Siap. Yo. Senyuman berbunga tak pernah kau layu di hadapmu, meski tak ku dapat apa yang ku harapkan darimu. Pagi pun berlari, senja telah terlewati, langkahku selalu kan ku kejar ketulusan maafmu atas kesalahanku. Kita akhiri saja meski terpaksa. Kesetiaan kita akan membawa jalan untuk kembali. Maafkanlah diriku jika hatimu masih ada rasa saling memiliki dan memahami keadaanku. Mungkin bila
jadi mereka tak bijak, berikan pilihan untuk saling meninggalkan cinta. Kita akhiri saja meski terpaksa. Kesetiaan kita akan membawa jalan untuk kembali. Maafkanlah diriku jika hatimu masih ada rasa saling memiliki dan memahami keadaanku. Mungkin bila kau bisa menerima dan kau hendaki kembali cerita kita yang sekian lama tertunda. Maafkanlah entah kesalahanku. Maafkanlah atas kesalahanku. Oke. Aduh. Energinya masih edan ya. Tuh, gua sampai berkaca-kaca loh. Maksudnya ingat ini apa? Liriknya yang bikin gang notice ini gini Kak, yang mereka tak bijak berikan pilihan untuk saling meninggalkan cinta. Cing, gitu. Kok bisa gitu ya kepikiran kata itu? Tapi emang itulah yang terjadi ya. Segala sesuatu hal yang kita inginkan tiba-tiba dirampas dengan keadaan dan Oleh keadaan. oleh keadaan. Intinya mereka tak bijak gitu. Iya, kayak gitu kan secara penerimaan nggak bijak gitu. Tapi ya sudah, mereka juga mungkin berpikiran banyak hal gitu yang mereka pikirkan. Cuma tugas kita ya tinggal membuktikan saja gitu. Menerobos apa mendobrak apa yang ada di pikiran mereka tentang hal yang mereka pikirkan tentang kita gitu. Jadi kita tinggal buktikan saja. Bukan berarti dendam ya, enggak garis bawahi, cuma ya udah untuk diri sendiri aja gitu. Jadi jangan sampai hal ini terulang lagi. Iya. Gila ya. Gak nyangka loh kita ngobrol sama ini Kak. Maksudnya gitu berpikiran nanti kita kalau pulang kita ngobrol di pinggir pantai gitu sambil ngopi-ngopi. Tiba-tiba ada telepon masukin aja ngomong sama. Bagus sih, jadi lebih cepat. Nanti kita episode berikutnya kita di pantai aja ngobrol sama anak-anak sama yang lain, seru gak ya? Ngobrol sama band kita dulu lah. Iya, masih cakra sih kan. Tapi yaudahlah, nanti kita ada waktunya gitu. Ya sekedar untuk katineng gitu nya. Kilas balik ke masa-masa dulu lah. Yang pas recording operator apa sih Mang Uu ya, gue cuma lain gitu drama kita datak itu kan digambar. cuma kasih input kayak gitu doang gitu. Dan harus dipraktekkan. Iya, zaman dulu kan lumayan masih susah cari aplikasi. Iya. Nggak kayak sekarang. Cuma ya apapun itu ya itu proses gitu ya, kita harus terima karena itu. Tapi secara mandiri jadi juga produk dulu kan, meskipun istilahnya untuk sekedar demo. Jadi udah bagus itu. Jadi kalau misalkan kalian pingin dengar suara cakrakan zaman dulu gitu, ada di kita gitu. Nanti boleh lah, lo bisa DM ke gua ataupun ini butuh sharing-sharing tentang hal itu.
Udah paling gitu aja kayak kita ngobrolnya. Oke. Ya pokoknya satu sih pesan dari Ega yang mudah-mudahan kakak juga sukses di karirnya, terus juga mudah-mudahan lagu yang barusan kita ada jodohnya dan bisa rilis secara nasional. Amin. Amin. Dan apa ya, yang terpenting terus jaga ini aja, jaga silaturahmi. Yeah. Jangan sungkan-sungkan untuk menegur, saling tegur lah kalau misalkan lagi lupa atau hilap untuk melakukan keluar dari jalur nih. Gitu, dari hal-hal yang tidak diinginkan, tegur aja seperti itu. Yeah. Ya gitu teman-teman, ngobrolan dengan gitaris Detik Band. Mudah-mudahan lagi juga sukses terus. Amin. Yakin, Amin. Selalu berkarya. Iya. Amin. Kalau ini kan video ditonton tersave terus di YouTube suatu saat juga udah kakek nenek juga kita tonton aja. Untuk memori aja gitu, untuk bahwa dalam kondisi saat ini gitu dia apa ya, di suatu kontrakan dan ya itulah. Tadi kakak juga udah lihat saldo lagi segimana. Yang penting bisa menikmatin lah. Oke, pamit ya teman-teman, makasih udah nonton. Jadi gue nanti akan ngobrol dengan teman-teman yang lain. Ya gitu, paling bercerita tentang hal-hal yang udah pernah kita lalui sejauh ini. Oke, tetap semangat dan jaga kesehatan selalu ya. Bye.